Lihat Pak Habib dulu. Soalnya Mak, ini rawan longsor. Ini kan udah ada rumah. Nah, kalau udah longsor, panjang urusannya. Ayo keluar ke pengembang. Iya, kantor aja. Makanya kan kita minta tolong jangan dulu. Ada pergerakan sebelum ada kesepakatan. Ya. Ambil dari belakang tembok dulu. Kita datang lagi Mas ya. Di stop ya. Sampai ada MOU dengan warga. Makanya kalau bisa ini rapatin ke sini aja semua. Kendaraannya semuanya, traktornya semua dikeluarin semua dari gini aja lahan. Makanya dikeluarin dari sini dulu eskavator. Jangan ada pergerakan. Ya, dipepetin aja Mas ya. Dampernya keluar dulu aja semua. Biar sama-sama enak lah. Supirnya nggak itu. Oke, teman jalan. Saat ini saya ada di klaster Diskas. Jadi kita sama dengan warga Manvis, Diskas, dan semua RT yang ada di desa Sasak Panjang, terutama yang di sekitar perumahan Samudra Residen. Kita mau ada kunjungan ke proyek, karena nanti ada proyek New Samudra Residen ya. Kita mau lihat seperti apa sih konsep mereka, pembangunannya mau kayak apa. Nanti kita review bareng-bareng, nanti kita ngobrol sama beberapa pejabat desa sekitar. Oke. Kesimpulannya, kita pada hari ini tidak dalam rangka membentuk suatu kegiatan protes ya. Kita mau meninjau ulang karena menurut kami di lingkungan pelaksanaan kegiatan penggalian tanah menuju kepada pembangunan perumahan ini menurut kami kurang syarat Pak dari lingkungan kira-kira syaratnya ya. Terutama mereka lebih mengedepankan teknis pelaksanaan sebelum memberikan gambaran teknis jelang pelaksanaan kepada kami pengurus lingkungan yang bisa untuk kami sampaikan kepada masyarakat. Saya pikir itu Pak. Oh, oke. Ya. Ini nggak kebayang seperti ini. Mereka nggak nyerahin konsep enggak? Iya, nggak nyampe. Kedalaman dia gali. Iya. Kemudian mana aja area yang digali enggak? Kalau ke rumah gua, Wan. Makanya setelah seperti ini kita baru lihat kok sampai seperti ini kan gitu kan. Karena udah ada bangunan di atasnya itu. Kantornya Habib. Kalau belum disepakati mah nggak boleh beroperasi dong. Iya. Salah gitu ya. Iya. Mengetahui konsep pembangunannya seperti ini pengerukannya. Ya kalau yang waktu itu udah di ACC semua, kemudian ternyata seperti ini, kan gugatan juga agak susah gitu kan. Nah karena sekarang seperti ini, yang kemarin aja belum ditandatanganin, ya kalau saya pribadi sih atas nama masyarakat ya jangan beroperasi sebelum ada kesepakatan, Oh, dia tahin lagi. Jadi dasar alasan kita keluar ini kesepakatan semua RT gitu. Kita jangan jadi cemen lah, jangan cemen lah main di belakang ya. Kalau memang ada persoalan maju ayo kita bicarakan gitu. Saya pikir itu. Jadi sebenarnya saya dari tadi juga udah gagal Pak, pengen kita mulai gitu ya. Saya nggak mau ada ketinggalan. Karena Pak timbulnya tentu bisa jadi fitnah Pak. Kalau yang nggak dengar nanya kata dari orang lain, miss lagi salah persepsi kita lagi ini. Sambil nunggu boleh Pak dibaca-baca. Tapi ini sifatnya baru ya Pak, baru konsep. Jadi dari beberapa MOU termasuk yang tertuang di butir ini belum ada persetujuan sama sekali. Ini baru bahan. Dan saya katakan tadi, ini masih sebagian kecil Pak dari harus yang kita perhitungkan. MOU yang kita ajukan dengan pihak owner Pak. Kira-kira sih.
sifat dari pertemuan ini saya katakan mohon digarisbawahi sifatnya darurat Pak. Dari pemahaman tersebut berarti ketika ada kekurangan mohon tidak menjadi satu permasalahan tapi lebih dibangun Pak untuk kita lengkapi lagi nanti kemudian. Dan selanjutnya adanya pertemuan ini secara singkat tadi jam 9 lewat saya undang para ketua RT dan saya mohon kehadiran pengganti para ketua RT pengurus minimal 2 orang. Tujuan daripada pertemuan ini adalah satu, kami pengurus lingkungan RW 02 menindaklanjuti atas dasar adanya kegiatan penggalian tanah oleh satu pihak yang kalau menurut kacamata kami ini mereka lebih mendahulukan atau lebih mengedepankan gerakan Pak ketimbang menyusun daripada apa yang perlu disiapkan kepada lingkungan bersosialisasi maksud kami Pak. Nah berkaitan dengan ini akhirnya dengan berjalannya waktu semakin banyak Pak keluhan dari masyarakat yang kami terima dari laporan para ketua RT maupun dari masyarakatnya langsung kepada kami Pak. Jadi kenapa saya sekarang berkumpul dengan para ketua RT ini menindaklanjuti banyaknya laporan dari masyarakat melalui para ketua RT kami. Begitu Pak RT Asmadi? Ya, betul. Ya, menindaklanjuti laporan masyarakat kepada para ketua RT kami yang ada di lingkungan RW 02 sehingga ini menimbulkan keresahan dari lingkungan. Saya pikir itu Pak untuk sementara. Nanti kita ke sana semua. Kita ke sana itu tidak dalam rangka demo ya Pak. Iya, okay. Kita ke sana itu kita coba tinjau. Ya, kita tinjau sejauh mana. Nah, kalau udah kita tinjau kalau ke sini akan timbul pertanyaan dari kita masing-masing untuk lingkungan kita. Mau kemana bagaimana? Maka dengan demikian untuk selanjutnya kami minta dimediasi oleh kepala desa untuk bisa kami duduk bareng dengan pihak pengembang memberikan penjelasan kepada kami pengurus lingkungan untuk bisa kami jelaskan juga kepada masyarakat warga, kami. ya. Saya pikir itu Pak. Oke Pak. Terkait dengan penggalian tanah, perlu Bapak ketahui ini lebih dikedepankan action ketimbang tadi saya jelaskan ya ketimbang bersosialisasi. Untuk menyikapi teknis ini, saya pikir saya perlu mendengarkan lagi dari bapak-bapak, kakak-kakak, tapi yang paling yang paling prinsip dari pertemuan ini kita harus membuat rumusan untuk menyikapi adanya kegiatan tersebut. Bisa dipahami sampai sini Bapak-bapak? Sebagai RT, tadi sebenarnya ada kegiatan apa sih Pak dari lingkungan warga klaster terutama RW 02 ya? Baik, jadi tadi itu ada aksi warga ya menyikapi pada kegiatan yang dilakukan oleh PT Pengembang GCC. Jadi memang konsep kenapa ini sampai hal ini terjadi karena memang konsep yang mereka tawarkan di awal itu pada saat prakteknya seolah-olah tidak sesuai gitu. Jadi akhirnya ada aksi dari warga. Nah, yang jadi permasalahan di kita itu konsep daripada pihak pengembang itu belum nyampe kepada kita seperti apa. Gitu. Jadi desain segala macam bentuknya seperti apa gitu belum jelas. Belum gitu. Yang kita saksikan itu hanya mereka pengerukan tanah begitu masif gitu kan. Pengerokaan. Iya, dan galiannya pun cukup lumayan curam gitu. Makanya sementara di lokasi kita sudah ada bangunan. Nah, itu dikhawatirkan oleh sebagian warga itu jangan sampai nanti bangunan kita ini berdampak. Gitu. Karena tanah di sini kan sangat labil ya, rawan kalau misalnya apalagi kondisi itu ngeri longsor. Itulah sebab akibat akhirnya warga mengambil sikap untuk sementara sebelum dari pihak PT GCC ini memberikan penjelasan secara detail ke depannya seperti apa, maka tadi kita adakan untuk menyetop sementara dalam rangka agar mereka bisa memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai masalah proyek pembangunan ke depannya. Intinya supaya MOU-nya jelas gitu. Betul. Ya. Yang kedua, untuk kaitan MOU yang kami buat itu insya Allah nanti sama-sama kita bacakan aja biar nanti kita sama-sama mengetahui karena keterbatasan waktu belum sempat kita terpenuhi. Ini mohon maaf Pak, ya ini untuk pemikiran sementara Pak. Ini pemikiran kami para pengurus lingkungan
MOU ini kami buat dengan secara mendadak sifatnya. Karena mereka lagi-lagi kenapa sih Pak RW selalu mendadak, selalu darurat? Ya itu Pak. Action dengan sosialisasi jauh jeda waktunya Pak. Itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, oh udah begini baru begini kayak kalau ada pertanyaan seperti itu. Kata Dinon, artinya kita udah melakukan pertemuan dengan pengembang, ya ternyata prakteknya mah berbeda begitu. Artinya dari kemarin kita membuat kesepakatan juga, kita mengusulkan ini minta ditinjau ulang begitu. Misi dia dari penggalian tanah ini nanti seperti apa, levelnya seperti apa, itu harus kita tinjau ulang gitu. Jadi kami nih para pengurus RT kemarin berupaya, mari kita bersama-sama kita meminta kepada pengembang untuk meninjau ulang rencana penggalian terutama ya. Kalau pembangunan mungkin kita belum jelas juga, kita nggak permasalahkan, tapi ini dari segi bentuk aja udah berbeda gitu. Makanya kita berharap meninjau ulang kepada pengembang. Ya, artinya sekarang dikumpulkan di sini. Yang jelas kita harus bergerak cepat menanyakan, meninjau ulang penggalian tanah ini. Mungkin itu Pak RW. Kalau dari awal juga kan masuknya alat berat juga kita semua pada nggak tahu. Masuk bahkan bekerja. Ya Pak RT malah di wilayah yang pertama. Saya malah dari desa baru tahu bahwa di Samudra itu udah ada alat berat satu. Terus datang lagi ya kan, kalau informasi kita WA ke abang-abang itu ada alat berat lagi. Bahkan katanya ada isu katanya mau ambil tanah, ternyata kan bener nih. Ya sering saya lewat, kok ini pengambilan tanahnya kan seperti ini, kayak mau ngacak-ngacak, kayak bukan mau ngejar rumah. Iya, ini kayak ini kan lagu diambilin semua nih. Kita kan merasa keberatan ini. Ini keberatan mentar diacak-acak doang, dibangun mangga. Yang saya khawatirkan seperti itu. Mohon izin ya Pak, efektivitas waktu nanti kalau waktu Johor kita tetap juga Pak minta tolong untuk tidak terburu-buru Pak sampai kita menemukan solusi ya. Jadi sementara begini Pak, saya langsung ke poinnya ya Pak Ketua BPD. Bapak sekalian, saya baru hari ini diajak sama PRW. Bayangan-bayangan kemarin saya tidak terlalu ikut mau dengar, akan tetapi karena Ada masternya? konsepnya seperti ini ya langsung saja to the point. Kalau yang pertama MOU maaf RT. Yang pertama saya lihat MOU-nya, ada yang diparap, ada yang tidak. Yang diparap itu akan berbalik ke sini, artinya ke dia, bukan ke masyarakat pada umumnya RW 02. Yang diparap nih, satu itu. Yang kedua, izinnya juga belum ada. Kalau kita terlalu banyak wacana A, B, C, D dan lain sebagainya, stop aja kalau memang belum ada izin. Ini saya kenapa stopnya, akan tetapi jangan terlalu mengedepankan masa, biar PRW nanti dengan PRT, karena memang belum ada izinnya. Kemudian ini juga masih blank, artinya kalau ini kosong kan belum ada, nggak boleh beroperasi dong. Kalau ininya masih kosong, kalau ininya sudah diparap semua, nah barulah mereka beroperasi. Ketika mereka beroperasi kemudian kita kumpul seperti ini lagi, kita salah, karena ininya masih pada kosong. Ini masih ada untungnya belum diparap. Yang kedua, saran saya mesti ada peta konsep dari si pengembang kepada kita. Peta konsep apa? Penggaliannya. Tak khawatir Pak RT Ijo bilang, jangan-jangan dia mau konsepnya membangun rumah, proyeknya gali tanah. Nah sekarang saya mau nanya, awalnya infonya tentang pihak GCC ini ngambil alih Samudra itu sebenarnya udah ada koordinasi belum sih Pak? Ada info apa gitu sebelumnya? Jadi Awal-awal. waktu awal pertama kita pertemuan di kantor pemasaran, sebenarnya sebelumnya dari pihak PT GCC sudah menyampaikan bahwa mereka sudah sowan ke Ibu Kades. Nah, sudah ada informasi ke sana dan sudah ada tembusan. Karena mereka ini hanya menindaklanjuti surat perizinan pengembangan ini dari PT yang terdahulu, PT CEN, melanjutkan gitu. Nah, pada saat pertemuan itu akhirnya karena memang tapi secara lingkungan setempat, khususnya tepatnya lokasi proyek ini belum ada tembusan.
akhirnya kita berupaya waktu itu memberikan untuk mengadakan pertemuan dengan pihak pengembang. Siapa aja waktu itu yang ketemu, Pak? Karena itu ada dari Pak RW 02, RT 01, RT 03, RT 06, RT 07 dan RT 08. Oke, Gitu. semua hadir ya? Semua hadir di sana. Artinya ini RT-RT yang bersinggungan langsung dengan adanya proyek Proyek di sekitar ini. Samudra ya. Samudra ini. Itu seperti itu kan kita mesti tahu juga kenapa mesti konsepnya bapak-bapak RT PRW mesti tahu dan masyarakat mesti tahu, karena amdalnya mesti dikaji. Ini kalau dalam seperti ini mesti ke sana, mesti tertulis, tertuang dan diketahui oleh bapak-bapak RT. Oh, memang dikeruk tanahnya sedalam apa dikeruknya. Kalau memang dikeruknya sedalam apa mesti tertulis dan kita mesti wajib tahu. Kalau memang kita tahu dalamnya ternyata dampak lingkungannya rusak, ya kita tidak sepakat seperti itu. Ini kan udah ada dua kan. Yang pertama ini juga belum ada kesepakatan secara tertulis, artinya tidak ada proyek yang berjalan. Kalau menurut konsep yang udah bapak-bapak, artinya ketika ada konsep dia mesti gali sedalam ini tidak secara lisan bapak-bapak RT, mesti tertuang di atas tulisan, karena itu yang jadi bahan dasar kita nanti untuk mengetahui atau kita mau menggugat dan lain sebagainya. Karena dampak lingkungannya bisa ke arah sana ke Inkopar, bisa juga ke arah lingkungan RW 02 bagian utara ke sana sampai ke RW 8 terus ke sana. Itu dampak lingkungan ketika hujan. Kalau misalnya dampak lingkungannya ke arah sini mungkin Bapak RT lebih mengetahui, Pak RT 6 lebih mengetahuinya karena ya lama-lama kan bisa longsor juga kan. Boleh tahu nggak waktu itu membicarakannya apa, kesepakatannya apa, Pak? Artinya waktu itu ada beberapa hal memang yang menjadi tuntutan kita selaku warga sekitar proyek ini. Ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang jangka panjang. Oke. Gitu. Nah, cuma untuk teknis desain bangunannya waktu itu tidak dibahas. Oh, belum dibahas. Belum Tapi dibahas. mereka cuma menginfokan bahwa akan ada proyek. Iya, jadi mereka Oh. informasinya hanya mereka akan ada proyek perumahan, jalan akan dicor, dirapikan, tapi tidak seperti yang apa kita tarik ini seperti ini Oh, bentuknya. jadi mungkin maksudnya adalah bahwa info aja bahwa ini nanti akan ada proyek. Iya. Tapi sementara warga diinfokan itu belum ada deal, Iya. kesepakatan yang disepakati dalam arti ditulis ya. Iya. Itu jadi intinya permasalahannya di situ berarti Iya, ya. Oh. gitu. Jadi memang sifatnya yang memang ada yang sifatnya tuntutan yang sifatnya itu global gitu. Ada yang jangka panjang dan ada beberapa poin yang memang menjadi catatan oleh pihak pengembang waktu itu. Oh, jadi memo ya, mungkin nggak detail atau apa gitu Iya, ya infonya. gitu. Jadi memang karena dia juga masih baru, masih membutuhkan Mesti data-data, diskusi dulu ya dengan diskusi pihak-pihak, juga dengan pihak pengembang yang sebelumnya seperti itu sih. Oh, jadi Kalau saya, ya kita kan profesional, orang kerja itu kan profesional. Ada konsepnya, ketika ada kesepakatan antara kedua belah pihak pengembang dan pihak masyarakat. Nah, kesepakatannya mesti ditandatangani. Kalau kesepakatannya belum ditandatangani, tidak boleh beroperasi. Sekarang sudah beroperasi berapa lama? Kalau memang sudah beroperasi berapa lama ya kalau bisa di stop dulu sementara sampai ada perjanjian hitam dan putihnya jelas dengan kita. Gitu. Saran saya seperti itu Bapak RT. Teori perlu kita jalanin ya. Kita ikutin alur mereka nggak pakai sosialisasi, langsung action. Kita juga sekarang bisa langsung action, baru ntar kita ya ada, kalau kita udah action mah mungkin ada aksi juga dari dia nanti. Nah itulah apa yang kita inginkan bisa kita kemukakan gitu. Jadi kalau selama ini kita teori begini, dia terus berjalan sampai itu ya 50 meter juga kita belum selesai takutnya nih gitu. Yang saya maksud sekarang kalau memang harus ada pemberhentian ini doser, berhentiin aja dulu biar nyampe ke desa nanti pengembangnya. Ya, seperti itu. Disitulah kita debatnya nanti. Ya, kita argumennya nanti di situ. Kita argumen punya modal karena belum ada tertulis gitu. Apa izin lingkungan, belum ada kesepakatan apa. Jadi kita punya hak untuk menyetop ini sementara nih sebagai yang punya lingkungan. Baik warga perumahan, apalagi warga setempat, kampung setempat. Mohon maaf kita bukan bedain ya, artinya kita udah bersama-sama nih untuk kepentingan kita bersama. Saya ke lingkungan saya, ke RW 8, ke Inkopar juga lingkungan saya, imbasnya nanti kena semua. Stop aja dulu, jeder udah. Ambil mereka nanti ke desa. Gitu. Jadi, nah rapat ini saya tahu maksud abang saya, dia lebih pinter. Rapat ini hanya untuk mengetahui RT-RT kita nih, warga kita, biar ada kekompakan gitu maksudnya ya. Jadi nanti
tidak ada yang saling menyalahkan. Ini hasil kita dan warga, begitu. Pak RT Asmadi, saya minta notulennya. Ya. Bapak gimana? Ya Pak, menurut saya sih benar seperti itu Pak. Jadi kita adakan aksi dulu untuk penutupan ini. Karena kalau kita nggak kita tutup, pasti mereka berjalan terus. Setelah kita tutup, mereka pasti ada respon tuh. Nah, setelah ada respon, kita kumpul nih siapa yang dipetunjuk jadi ininya, jadi wakilnya. Karena kan kita nggak semua bisa bicara kan. Jadi perwakilan itu menyampaikan apa tuntutan dari RT yang terdampak. Ada apa nih? Ada apa nih? Ini ada rapat warga terkait yang terdampak dengan perumahan pembangunan itu yang konsepnya sendiri kita tidak tahu seperti apa. Kok bisa nggak tahu kenapa Pak? Ya karena kita nggak ada omongan, nggak ada apa, hanya sebatas informasi sedikit-sedikit yang kita juga belum jelas. Yang terdampaknya kita warga ya terutama kerusakan jalan, Baru ketahuan dampaknya sekarang. kerusakan jalan, terus pengerukan tanah yang sekiranya itu ini banget, ekstrim banget hingga menyebabkan longsor. Nah yang utama sih jalan kita, karena apa? Jalan kita itu jadi jelek. Yang beresiko apa? Kalau kita bapak-bapak sih bisa hati-hati, tapi kalau ibu-ibu kan rawan. Nah apalagi kalau ibu-ibu hamil sampai terpleset menyebabkan keguguran, itu yang membahayakan sekali. Apalagi musim hujan seperti ini. Terus saya dengar ada rampok-rampok tanah juga ya? Nah iya, makanya kita kan nggak tahu itu tanah dibawa kemana sampai kegalian seperti itu kita nggak tahu gitu loh. Siap-siap. Maksud kami begini, Ya kita lihat itu ini dulu berarti. akan dampaknya, ini mau jalan atau tidak pun besok gitu kan, ini tetap warga yang sudah bersinggungan ini rumahnya, ini kita udah dirugikan. Jadi mohon ketegasan. Ini kami mohon izin Pak RW. Siap, Pak. Bukan ini memprovokasi. Sangat setuju Pak. Jadi memang kita harus hentikan dulu sebelum jelas. Peninjauan ulang Gitu, biar nanti mereka ada komunikasi ke pihak desa gitu. di Padinon. Jadi memang Ya kalau ini memang sempat ya kayaknya hadir harus boleh. disegerakan. Kita maksudnya Karena kalau kita ya, nunggu kayak apa hari namanya, ini sampai kita sore peninjauan ini ulang, jadi habis kita sudah. diberhenti sementara Rumah kan, Pak biar Jali jelas juga gitu. itu 2 meter, 3 meter kan gitu. Iya kalau Rumah kami udah di belakang rumah itu kesini dah masih bawa motor. udah kekeruk 1 meter, malah warga yang pojok Iya ini biar ambil kita rumah kosong tahu ya. gitu. itu perampokan Pak. Benar. Betul, Mohon betul, maaf, Pak. saya Betul, bukan setuju, Pak. provokator ini. Baik. Ya kita lihat nanti bareng-bareng gitu. Ya, kita lihat terima dulu kasih. ya. Sebentar, manapun kami selaku pengurus RW 02 tetap harus memantau aksi Pak. Jangan sampai kita berada posisi yang menang, tapi akhirnya kita sendiri yang celaka. Tujuan saya itu Pak. Kalau Bapak-Bapak nggak setuju, saya mohon maaf. Konsep saya tetap saya mengedepankan untuk mengayomi warga saya. Sekarang mau ambil aksi begini, tadi yang bisa disepakatin, saya setujuin Pak, saya silakan. Ini juga buat bahan dasar laporan saya ke kepala desa Pak. Karena kita kalau meninjau dengan mediasi selama itu masih berjalan juga sama aja Pak. Sama juga Selesai bohong Pak. proyeknya. Iya. Jadi itu stop dulu. Mediasi kita belum beres, proyek Konsepnya udah. jelas, ini perumahan mau dibikin apa? Kalau emang mau dibikin pengerukan seperti itu, modelnya gimana? Jalannya gimana, seperti apa? Artinya kita minta penjelasan teknis dan mekanismenya dulu Pak. Gitu Pak. Iya. Jadi stop dulu operasi.